Saya jadi sudah mengalami asam garamnya, bagaimana dikejar deadline, bagaimana kita diomelin sama bos, itu saya ngerasain juga teman-teman. Invisible problem itu apa sih? Itu invisible problem itu adalah masalah yang sudah ada di setiap individu-individu, ya. Tapi masalahnya itu hanya belum muncul. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini saya lagi santai. Jadi tadi saya bernostalgia, saya buka-buka album. Dulu saya itu 6 tahun loh teman-teman bekerja di sebuah perusahaan financial yang namanya Trimegah Securities. Dan akhirnya saya juga lihat foto-foto saya itu 15 tahun lebih saya ada di perusahaan FMCG yang bernama PT Softtek Indonesia. Jadi teman-teman, saya tuh 20 tahun lebih loh mengarungi dunia kepegawaian. Saya jadi sudah mengalami asam garamnya, bagaimana dikejar deadline, bagaimana kita diomelin sama bos, itu saya ngerasain juga teman-teman. Dan itulah yang membentuk saya sampai saya bisa mencapai tahap ini. Ada satu titik balik di mana saya menyadari bahwa saya itu memiliki sebuah masalah. Masalahnya itu saya identifikasi dan saya namakan invisible problem. Invisible problem itu apa sih? Itu invisible problem itu adalah masalah yang sudah ada di setiap individu-individu, ya. Tapi masalahnya itu hanya belum muncul. Ini seru nih kalau saya mau ceritain nih. Yuk teman-teman, lebih baik kita ngobrol di dalam aja, oke? Yuk ngopi dulu yuk teman-teman sebelum saya mulai cerita. Jadi pada momen ini teman-teman, saya itu ingin bercerita mengenai invisible problem. Ya. Saya itu merasa invisible problem diperlihatkan ke saya oleh Tuhan. Ya. Saya pada saat itu merasa saya sombong ya, saya adalah seorang direktur. Tetapi pada momen itu Tuhan bekerja, Tuhan meniup kabut kesombongan yang ada di depan mata saya. Waktu kabut kesombongan itu ditiup, itu terlihat jelas ke depan. Dan disitulah saya lihat my invisible problem. Invisible problem tersebut adalah saya melihat pemandangan di saat saya pensiun. Di umur 55 tahun, pangkat apapun saya, walaupun saya direktur teladan, atau pada saat itu mungkin saya sudah CEO, saya akan selesai masa tugasnya, dan disitulah income saya akan turun. Momen itu, kalau direfleksikan terhadap situasi anak saya, Joshua, anak saya yang tertua, itu baru tahun keempat kuliah, teman-teman. Dan Jessica itu baru tahun pertama kuliah. Jadi terbayang di situ bahwa di saat income saya sedang jatuh-jatuhnya, biaya untuk sekolah anak-anak saya sedang tinggi-tingginya. Dan di situ saya lihat itu adalah sebuah masalah, invisible problem. Dan disitulah saya melihat momen yang saya tadinya tidak berpikir apa yang terjadi pada orang tua saya. Orang tua saya itu bekerja mati-matian, ya, berbisnis mati-matian, menyekolahkan 3 anaknya di Amerika bersama saya. Pada saat itu ayah saya itu berusia 61 tahun. Bisnis papi saya itu goncang berat dan akhirnya bangkrut. Dan karena ayah saya itu sudah berusia 61 tahun, beliau itu sudah lewat masa namanya golden period. Golden period dari manusia itu antara 25 sampai 55. No one can question that. Ya, dan pada saat itu saya sadar papi saya udah umur 62. Pada saat beliau bangkrut, beliau
tidak ada energi lagi. Nah, disitulah saya sadar pemandangan yang mengerikan bila saya tidak prepare myself. Disitulah titik balik saya di mana saya mulai menyadari bahwa saya itu seorang pegawai, walaupun saya seorang direktur, tapi yang saya lihat, yang Tuhan berikan vision ke saya itu bertempur di perusahaan tempat saya bekerja, tetapi endingnya saya kalah. Yang istilah mungkin bahasa Inggrisnya itu disebut I'm fighting a losing battle. Jadi saya sadari betul bahwa invisible problem itu exist. Dan itu juga ada loh. Di diri teman-teman sendiri itu ada. Dan bagaimana sih teman-teman tuh bisa mengenali invisible problem yang teman-teman miliki? Kalau di saya, kasus di saya itu adalah saya itu melihat jauh ke depan. Apa dulu yang kita mau? Kita lalu, kalau kita melihat ke depan, lalu kita tarik balik ke titik sekarang. Dengan apa yang kita kerjakan, apakah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan? Jadi teman-teman tinggal visikan. Jauhkan pemandangan 10-15 tahun ke depan. Teman-teman itu ingin hidup seperti apa? Ingin menjadi sosok seperti apa? Lalu tarik balik. Dengan apa yang kita kerjakan, is it possible to reach that stage? Dan bila teman-teman sudah mengidentifikasi invisible problem yang ada, nomor satu jelas kita harus balikin ke atas, kita harus tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta untuk solusi, ya. Dan dari situlah nanti mungkin kita akan di-guide ya untuk kita bisa membuka hati, membuka mata, membuka telinga terhadap peluang-peluang yang ada. Peluang itu adalah sesuatu yang a gift from above. Jadi bagaimana kita merespon terhadap peluang yang ada. Mungkin nanti teman-teman ada yang ngajak partneran bikin kopi, atau bikin kafe, atau bikin apa. Kita hitung-hitung dan ternyata kita bisa dapat itu 50 juta dengan target waktu yang kita tentukan. Nah disitulah action yang diperlukan. Kita harus action. Jadi pada saat itu, kalau di konteksnya saya, di 2017, saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya resign, dan saya memberanikan diri dari seorang direktur, saya menjadi mantan direktur dan masuk ke dunia entrepreneurship. Pesan saya untuk teman-teman itu simple, yaitu kita jangan pernah mati-matian mencintai perusahaan di mana tempat kita bekerja. Karena kita nggak pernah tahu di momen-momen tertentu kapan perusahaan itu akan stop mencintai kita kembali loh. Ya, advice saya untuk teman-teman adalah be passionate. Coba cintai apa yang kalian kerjakan. Sehingga kalau teman-teman bekerja dengan hati, mencurahkan hatinya untuk sebuah karya, ya, dan terus dengan konsisten mengerjakan itu, niscaya teman-teman akan sukses, akan mencapai apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman, jadi itulah sharing saya di sore ini yang kita nyantai-nyantai. Malah saya jadi curhat deh teman-teman. By the way, kalau teman-teman ada invisible problem yang ingin di-share, silahkan tulis di kolom komen. Bila ingin tahu apapun ya, ingin discussion, just comment. Saya orangnya open, saya juga masih terus belajar. Dan mudah-mudahan dengan interaksi kita di kolom komen, kita malah bisa mendapatkan sesuatu yang nanti saya bisa share di next video untuk teman-teman semua juga. Oke? Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan klik loncengnya, and see you in the next video.